Selamat pagi anak-anak kami kelas 5C dan selamat pagi juga bagi orang tua kami yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini. Baik mendampingi anak kami dalam proses pembelajaran maupun melakukan aktivitas yang lain. Hari ini akan kita lanjutkan materi pembelajaran kita dengan pokok bahasan pengolahan data. Materi tentang membaca data yang disajikan. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh temanmu Betania. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang kami boleh terima. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Engkau berikan kepada kami. Bantu kami selama proses pembelajaran ini, supaya dapat memusatkan perhatian kami hanya pada pelajaran. Berkati juga Bapak Ibu Guru yang mengajar dan berkatilah orang tua kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembelajaran kita hari ini yaitu pengolahan data, tentang yang kedua membaca data. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Data yang sudah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Dari data yang disajikan dapat kita pahami apa yang dimaksud dari setiap sajian data tersebut. Yang pertama, kita akan membaca data dari sebuah tabel. Perhatikan contoh tabel dan cara membacanya berikut ini. Yang pertama, tinggi badan dalam satuan cm dan banyak orang. Lihat tabel di samping. Kalau itu kita baca, maka sebanyak 3 orang siswa tinggi badannya 95. Yang kedua, sebanyak 15 orang siswa tinggi badannya 100 cm. Sebanyak 9 orang siswa tinggi badannya 105 cm. Sebanyak 8 orang siswa tinggi badannya 110 cm. Dan yang terakhir sebanyak 5 orang siswa tinggi badannya 115 cm. Yang kedua, kita akan membaca data dalam bentuk gambar atau piktogram. Perhatikan sajian data yang ditunjukkan gambar di bawah ini. Jika kita baca sajian data tersebut, maka pelajar TK ada 71/2 orang, di mana setiap orang dikali 200 orang. Maka hasilnya menjadi 7 kali 2 ditambah 1, 15/2 dikali 200. 200 bagi 2, 100. Maka hasilnya menjadi 1.500 orang. Yang kedua, pelajar SD, yaitu 81/2 orang, di mana setiap orang mewakili 200 orang. Maka menjadi 8 kali 2, 16. 16 tambah 1, 17. 17/2 kali 200. 200 bagi 2, 100. Makanya menjadi 17 kali 100, hasilnya 1.700 orang. Pelajar SMA, 51/2 orang, kita kali 200 orang karena satu orang mewakili 200 orang. Hasilnya 5 kali 2, 10 tambah 1, 11. 11/2 dikali 200 menjadi 11 kali 100. Hasilnya 1.100. Pelajar SMA ada gambarnya 6. 6 kali 200 orang sama dengan 1.200 orang. Yang ketiga adalah sajian data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Perhatikan hasil panen yang ditunjukkan dari gambar di samping. Hasil panen jagung selama 6 tahun terakhir. Jika kita membaca sajian data di samping, maka yang pertama, hasil panen jagung tahun 2015 adalah 5 kali 100 ton. Berarti sama dengan 500 ton. Hasil panen jagung tahun 2016 adalah 11, antara 10 dengan 12. 11 kali 100 ton, hasilnya 1.100 ton. Hasil panen jagung tahun 2017 adalah 12. 12 kali 100 ton, hasilnya 1.200 ton. Hasil panen jagung tahun 2018 adalah 15 kali 100 ton, hasilnya 1.500 ton. Hasil panen jagung pada tahun 2019 adalah
10 kali 100 ton sama dengan 1000 ton. Hasil panen jagung tahun 2020 adalah 7 kali 100 ton, hasilnya 700 ton. Yang keempat, kita akan membaca sajian data dalam bentuk diagram garis. Perhatikan diagram garis di bawah ini adalah sajian hasil panen Pak Marto selama 5 tahun. Jika kita membaca sajian data di samping, maka yang pertama, hasil panen Pak Marto tahun 2015 adalah 25 ton. Hasil panen padi Pak Marto pada tahun 2016 adalah 20 ton. Hasil panen padi Pak Marto pada tahun 2017 adalah 27 ton. Karena titik itu lebih dekat kepada 25 daripada ke 30. Yang berikutnya, pada tahun 2018 hasil panen Pak Marto adalah 30 ton. Pada tahun 2019 hasil panen padi Pak Marto adalah 20 ton. Yang kelima, kita akan membaca sajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Perhatikan contoh. Sajian data berikut menunjukkan hasil panen suatu desa. Jika hasil panen dari desa tersebut 600 ton, maka bacalah diagram lingkaran yang disajikan. Maka jika kita membaca sajian data pada diagram lingkaran tersebut, maka langkah pertama kita cari dulu persentase dari semangka, yaitu dari 100% dikurang. Kita jumlahkan daerah-daerah yang sudah diketahui seperti gandum, kedelai, jagung, kacang, dan padi. Kita jumlahkan menjadi 22 tambah 12 tambah 15 tambah 10 ditambah 25. Sehingga menjadi 100% dikurang 84% sama dengan 16%. Maka hasil panen semangka adalah 16% kali 600 ton. Sama itu dengan 16 per 100 kali 600. 600 dibagi 100, 6. Hasilnya menjadi 16 kali 6 sama dengan 96 ton. Setelah kita peroleh hasil panen semangka, maka kita cari hasil panen padi, yaitu dari 25% kali 600 ton. Sama itu dengan 25 per 100 dikali 600 ton. Kita bagikan 600 bagi 100 hasilnya 6. Maka menjadi 25 kali 6 ton sama dengan 150 ton. Yang berikutnya kita cari hasil panen kacang. Hasil panen kacang sama dengan 10% kali 600 ton. Sama itu dengan 10 per 100 dikali 600 ton. 600 dibagi 100 hasilnya 6. Maka menjadi 10 kali 6 sama dengan 60 ton. Yang berikutnya kita cari hasil panen jagung. Hasil panen jagung sama itu dengan 15% kali 600. Sama itu dengan 15 per 100 kali 600. 600 dibagi 100 hasilnya 6. Sehingga menjadi 15 kali 6 ton sama dengan 90 ton. Yang berikutnya kita cari hasil panen dari kedelai. Sama dengan 12% kali 600 ton. Sama itu dengan 12 per 100 dikali 600 ton. 600 bagi 100 sama dengan 6. Menjadi 12 kali 6 sama dengan 72 ton. Yang terakhir, hasil panen gandum sama dengan 22% dikali 600 ton. Sama itu dengan 22 per 100 dikali 600 ton. 600 bagi 100 hasilnya 6. 22 kali 6 ton sama itu dengan 132 ton. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebagai tugas pembelajaranmu, buka buku matematika kelas 5A, halaman 121 dan 122. Kamu kerjakan mulai dari nomor 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak kami mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab dan mengirimkannya sesegera mungkin. Terima kasih. Selamat pagi.